Makasih Pak. Nah itu tuh kalau rasional harus berdasarkan ada alasan sebab akibat, itu sih menurut saya Pak. Ya betul. Ini Bu Warzuk ini di sekitar kebun binatang bukan sih atau gimana? Oh, ada burung, ada. Oh ini Pak, bentar backgroundnya terlalu ini. Nggak apa-apa, nggak maksudnya tadi itu. Jadi berpikir rasional. Saya mute dulu ya, Bu Warzuk. Nah, jadi berpikir dan bertindak rasional ini memang betul tadi yang dikatakan Bu Warzuk. Secara logika, hitung-hitungan, sainsnya. Contohnya apa? Yang tadi Bu Warzuk ini. Iya, namanya kita sudah ada kesepakatan naik motor teh sebelah kiri, Pak Banyu. Kalau di sebelah kanan, terus lawan kita yang sebelah sana itu mikirnya yang benar, rasional, maka dia sebelah kiri. Padahal kita di sebelah kanan. Ya pasti itu buruk kanan. Benar nggak? Nah itu rasional. Di stopan apa itu traffic light kan gitu kan, hijau teh kesepakatannya jalan, merah itu kesepakatannya berhenti. Nah, kalau kita merah jalan, maka pasti di sebelah sana ada yang hijau, entah di sebelah kanan, entah sebelah kiri, entah di depan kita. Pokoknya dari 4 apa itu namanya cross itu penyeberang apa itu apa namanya perempatan itu pasti ada yang hijau. Nah, padahal kita bukan hijau, kita merah, berarti di sebelah sana ada yang hijau. Kalau jaraknya sama, gitu kan ya, menuju arah yang tertentu terus ada crossing pasti kita tabrakan kan gitu. Logikanya, rasionalnya nggak usah ada polisi lah. Kalau traffic light merah kita teh berhenti kan gitu. Itu berpikir rasional. Oke? Komputer mau dibikin kayak gitu. Komputer mau dibikin kayak gitu. Kalau misalkan kita beli minyak goreng kan gitu ya, di pasar sekarang lagi musim minyak goreng kan gitu kan ya, kita tahu yang nanganin penjualan minyak goreng teh mungkin 1-2 orang, yang beli ada puluhan. Ketika puluhan itu pengen dilayani pada saat yang bersamaan, maka terjadilah kerumunan, tidak ada antrian, maka justru memperlambat pelayanan kan gitu kan ya. Itu rasional, sehingga rasionalnya adalah kita harus ngantri. Kan gitu kan ya? Ketika kita tidak ngantri, sebenarnya kita lagi berpikir tidak rasional. Jadi nggak usah yang macam-macam lah, gitu ya. Jadi ngantri itu, makanya kalau di Eropa itu bedanya educated person sama uneducated person itu adalah budaya kayak gitu. Jadi kalau naik bis ngantri dia berjejer. Mau beli sesuatu dia berjejer, karena buktinya orang terpelajar itu adalah rasional. Nah, rasionalnya ya kayak gitu. Itu kita. Nah, kalau cara berpikir kita sebenarnya sama juga. Kita itu ada berpikir sebab akibat kan gitu kan ya. Ya, misalkan kok sekarang mendung ya. Nah, berdasarkan sejarah gitu kan ya. Sejarah kemarin 5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, sehabis mendung teh kalau gelap begini hujan, kan gitu kan ya. Nah, itu artinya pikiran kita bisa memprediksi sebentar lagi mau hujan. Nah, kalau AI itu dipasang di robot, maka robotnya nengok ke atas, mendung, berarti sebentar lagi hujan. Itu kan cara berpikir kita ya, gitu. Macam-macam lah. Ada logika berpikir dan seterusnya. Gitu. Yang kemarin di computational thinking ya salah satunya ya, benar nggak sih Pak Eri? Gitu ya, kalau tidak salah loh ya, kalau tidak salah itu tuh. Berpikir. Nah itu bagaimana proses kita berpikir. Sekarang ada orang yang pengen proses itu berpikir itu dimasukkan, diinjeksikan ke aplikasi, ke komputer, ke robot. Maka kita
ada imitasi di situ, ada proses meniru cara kita berpikir itu supaya dimasukkan atau ditirukan atau diberikan ke laptop kita, ke aplikasi kita. Kalau Pak Suratno mau bikin IoT, maka ke robot, ke IoT, sebagaimana kita berpikir. Gitu. Kita jalan, tanah kita kok kering nih, berarti perlu disiram nih tanaman kita. Nah, berarti tinggal dipasang sensor. Oh, tanah ini kelihatan kering, berarti pancuran airnya dinyalain. Menyalakan pancuran air, kan gitu kan ya, dari jauh dan seterusnya, itu IoT, itu Pak Didin. Tapi berpikir kok kapan dinyalain, dengan alasan apa dinyalain, seberapa besar nyalanya dan seterusnya, itu bisa jadi AI-nya. Jadi kebanyakan memang AI sama IoT akhir-akhir ini bergabung. Gitu. Jadi itu AI. AI adalah bidang yang membuat sistem bisa berpikir, bertindak layaknya manusia. Berpikir dan bertindak secara rasional. Oke, itu definisi yang formal yang diberikan oleh orang MIT ya, dan digunakan hampir seluruh dunia. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nah, ini kalau kita pecah-pecah, memang kecerdasan itu ada ya di Oxford Dictionary. Kecerdasan itu adalah ability to learn, understand, dan think, gitu kan ya. Jadi kemampuan untuk belajar, memahami, dan berpikir itu adalah intelligence, kecerdasan. Rational behavior, doing the right thing, yang tadi itu. Jadi secara logis, secara benar, memang seharusnya memang itu yang harus kita lakukan, gitu. Itu yang harus kita lakukan, gitu. Ya, banyak contoh lah yang berpikir rasional ya. Kita kamu tuh nggak rasional. Sebenarnya nggak rasional itu artinya antara alasan nggak masuk logika lah, ya, gitu. Itulah yang kita lakukan. Ya, ada yang tanya mungkin ini konsep nih abstrak. Biasanya ini kalau ibu bapak perlu pahami, kalau ada jargon itu pasti di bidang kita itu diikuti dengan teknis teknologinya. Ini yang perlu diwaspadai. Beda dengan ilmu sosial. Kalau ilmu sosial kadang pemikiran benar-benar pure pemikiran. Nah, tapi kalau di bidang kita, di bidang teknik, engineering, science, setiap ada jargon, itu pasti diikuti dengan metode dan teknologi. Teknis. Misalkan HP-nya Pak Suratno sekarang 5G. Dan gitu kan ya. Keren kan, sekarang lagi 5G nih. Kan 5G itu kan bedanya cuma angka antara 5 dan 4 ya, sebelumnya itu 4G. Kan gitu kan ya. Itu kan jargon itu. Penamaan, label, brand. Bagi orang awam, itu cuma cara jualan aja supaya laku. Nah, gitu kan. Itu bagi orang yang tidak tahu teknologi. Bukan bidangnya telekomunikasi. Tapi bagi orang yang bidangnya telekomunikasi, wireless gitu ya, maka antara 4G dan 5G bisa jauh teknologinya berbeda. Sama dengan AI. Sekarang udah banyak orang bilang, kecerdasan buatan, keren pakai kecerdasan buatan, itu pendidikannya pakai kecerdasan buatan. Nah, itu kadang orang nggak paham sebenarnya teknologinya kayak gimana. Padahal kalau kita paham, setiap jargon pasti diikuti dengan metode, algoritma, teknologi, tools yang berbeda. Begitu juga jargon machine learning. Saya sebut jargon ya, itu artinya label, penamaan. Big data. Apalagi itu? Macam-macam lah gitu. Maka AI juga punya teknologi gitu loh maksud saya. Jadi tidak hanya konsep bagaimana sistem bisa berpikir layaknya manusia ya. Pertanyaannya gimana caranya? Gimana caranya? Emang kita gimana berpikirnya? Kok bisa sekarang komputer bisa berpikir layaknya kita? Nah, itu dia. Teknologinya ada, yang ngikutin di belakang. Itulah sebenarnya yang kita pelajari di mata kuliah AI. Tapi kita nggak sampai ke situ ya. Jadi karakteristik intelijen ya, problem solving yang tadi itu ya. Decision making, rasional, kata kuncinya itu berpikir, heuristik, pengenalan pola, pattern recognition.
Itu yang di computational thinking juga ada itu pattern recognition. Nah, sekarang ini sebenarnya kecerdasan buatan itu dikenalkan atau dites atau menjadi ini itu menjadi alat tesnya itu adalah ada namanya uji Turing, Turing test, Turing test. Ada yang sudah pernah dengar Turing test, tes uji Turing? Turing itu dari Alan Turing. Alan Turing itu disebut sebagai bapak ilmu komputer, computer science. Kalau bapak komputer itu von Neumann, karena komputer, laptop, PC itu desainnya yang bikin von Neumann, salah satunya tentu saja. Nah, kalau Alan Turing itu disebut sebagai bapak ilmu komputer, computer science, gitu ya. Jadi memang kita harus kenal ya Alan Turing. Bisa di googling Alan Turing. Salah satu idenya Alan Turing itu adalah adanya Turing test, sehingga sampai sekarang ada Turing Prize ya, Alan Turing Prize. Kalau di bidang kedamaian, budaya, sosial biasanya kan ada Nobel ya. Ya, penghargaan Nobel itu penghargaan termahal di dunia, paling besar di dunia. Nah, itu kalau di bidang mereka. Tapi kalau di bidang ilmu komputer yang paling mahal itu adalah Turing. Turing Prize. Gitu. Kalau di bidang ilmu komputer. Karena kita nggak bisa jadi juara Nobel. Pak Suratno bikin IoT gitu ya, sampai kapanpun nggak akan dapat Nobel ya, nggak akan dapat Nobel. Kecuali dengan IoT-nya Pak Suratno terus jadi damai gitu ya, dunia damai. Nah itu karena damainya lah dapat Nobel kan gitu, bukan karena IoT-nya. Nah kalau ilmu komputer kita bisa gitu pakai Turing ya, dapat Turing Prize, lumayan lah berapa miliar gitu kan. Nah Alan Turing itu dinamakan prize itu, penghargaan itu ya karena dia bapak ilmu komputer. Gitu. Alan Turing itu yang menemukan mendekode apa itu? Kodenya Nazi Jerman. Ya. Jadi bisa jadi gara-gara Alan Turing Indonesia bisa merdeka. Ya. Benar nggak sih? Kalau dihubungkan ya, mungkin ya. Mungkin ya, bener loh. Ya, karena kan waktu itu Jerman sama Jepang lawan sekutu, kan gitu kan ya. Sekutu ada Belanda, ada Amerika. Nah, Amerika itu bisa mendekode ya, membaca pesan. Bayangkan ya, tahun 45 itu pesannya itu nggak pakai WA kan. Nah, pasti pakai pakai telegram kan gitu ya, telegram untuk merintahkan pasukan terdepan. Kan si Hitler kan pasti entahlah di mana gitu kan, di belakang lah gitu kan, Kaisar Jepang juga di belakang kan gitu, gimana merintahkan pasukan paling depan, maka harus dikodekan kan, kalau nggak dikodekan kan kebaca sama musuh. Nah gitu, dan ternyata masih kebaca juga. Yang mendekode itu adalah Alan Turing, yang mendekode Alan Turing. Jadi kapan serang, kapan mundur, kapan ini kebaca sama Amerika gitu, sama Amerika. Ditambah lagi ada Einstein. Nah, itu Einstein bom nuklir jeder gitu kan. Jepang lari, Indonesia merdeka kan gitu. Pas lah ya. Yang mesinnya itu bukan Pak, yang apa? Enigma gitu Pak. Enigma, iya Enigma. benar. Enigma gitu. Alan Turing. Enigma. Ya filmnya Pak. Filmnya, benar kan ya? Nah, walaupun ada kontroversi ya kan ya. Pada zaman itu Alan Turing apa itu? Gay ya. LGBT ya. Pada waktu itu Katoliknya memang kuat betul gitu. Apalagi di Inggris ya. Luar biasa. Akhirnya disuntik ya, disuntik. Supaya menurunkan nafsunya gitu ya. Tapi nggak tahu habis itu meninggalnya karena bunuh diri atau apa. Nah, selain Enigma itu adalah uji Turing, Pak Suratno. Cerita uji Turing itu menarik itu. Saya juga nggak habis pikir. Zaman segitu udah berpikiran maju ke depan. Coba ya, teman-teman ibu bapak di sini membayangkan majunya pemikiran Alan Turing. Alan Turing itu sudah memikirkan bahwa mesin itu bisa menggantikan manusia. Artinya kecerdasan buatan. Walaupun kecerdasan buatan itu baru ditelurkan jargonnya
oleh si yang tadi itu, orang profesor MIT. Tapi Alan Turing tahun 43, 42 kan, sebelum kemerdekaan itu kan. Nah, itu sudah mikirkan bahwa mesin itu bisa menggantikan manusia. Mesin bisa menggantikan manusia ketika mesin bisa lolos dari uji Turing. Oke, sebentar ya. Ini anak saya di sebelah saya main game ini. Oke, nah, si Alan Turing itu mendefinisikan bahwa robot, agent, laptop, PC, atau apapun hardware-nya, dia bisa disebut cerdas kalau dia lulus uji Turing. Uji Turing itu, si Alan Turing itu menceritakan seperti ini. Kalau misalkan ya, ada kecelakaan. Di perempatan itu ada kecelakaan. Jeder. Oke, ada kecelakaan, jeder. Nah, kita kan perlu saksi ya. Kecelakaan tadi itu terjadinya seperti apa? Ya. Nah, kita nanya Pak Suratno jadi polisinya misalnya atau jaksa atau apapun lah namanya, hakim atau apa. Pak Suratno ingin mengkorek, melihat gimana kejadian kecelakaan tadi. Nah, yang ditanya oleh Pak Suratno, misalkan polisinya Pak Suratno itu adalah seseorang atau sesuatu di dua kamar yang terpisah. Bayangin, di dua kamar yang terpisah. Itu idenya Alan Turing. Jadi kamar itu tertutup. Pak Suratno nggak tahu isi di dalam kamar itu. Oke, dua kamar terpisah, disekat, gitu kan ya. Terus ditanya karena Pak Suratno polisi, gimana tadi kejadiannya? Kan gitu ya polisi kan gitu kan ya. Terus si kamar satu, oh gini Pak kejadiannya, motor yang sebelah kanan itu kenceng banget. Dia itu mau belok ke kiri, nah, misalkan. Terus ada motornya dari seberang sana itu juga kenceng itu. Terus tiba-tiba jeder, tabrakan. Terus polisinya kan pengen konfirmasi saksi yang kedua kan, kamar yang sebelah kan. Pak Suran nanya, gimana tadi benar kayak gitu? Oh ya betul kayak gitu. Terus ditanya terus Pak Suran. Pak Suran sebagai polisi. Ketika sampai pertanyaan itu berakhir dan Pak Suratno tidak sadar bahwa salah satu dari kamar itu adalah komputer, maka komputer itu lolos uji Turing. Jadi saking miripnya dengan manusia. Padahal dua kamar itu ada yang saksinya manusia, yang satunya lagi saksinya adalah komputer. Dan Pak Suratno sebagai polisi nanya-nanya itu happy aja. Ketika begitu sampai terakhir, oke. Nah, kita tutup ya wawancara atau interview atau apapun lah investigasi ini, gitu kan? Sampai terakhir Pak Suratno tidak bisa membedakan bahwa kamar yang B atau yang A itu isinya komputer, maka komputer itu lolos uji Turing. Pertanyaannya, mudah atau sulit? Nah, kita nanya ke IndiHome. Selamat datang. Silakan ketik. Oh, jelas itu komputer. Itu berarti dia nggak lolos uji Turing. Ya kan, benar kan ya? Ya, Pak Bayu ya. Udah jelas itu. Suaranya aja udah jelas suara robot gini, kan gitu. Nah, itu satu. Jadi dari nadanya, intonasinya, itu kita susah membedakan. Pak Suratno susah membedakan mana komputer dan mana orang beneran. Satu. Yang lucunya lagi, kenapa kok uji Turing itu sulit? Karena kalau ditanya, misalkan Pak Suratno iseng, nanya gitu. Ini kan Pak Suratno polisi kan, yang tadi teh. Tadi emang sepeda motor yang sebelah sana kecepatannya berapa? Nah, satu. Jawaban manusia kayak gimana? Bisa kebayang nggak? Bu Maya. Kira-kira manusia kalau Bu Maya di dalam kamar itu, Bu Maya akan jawab kayak gitu. Kalau kecepatan kayaknya jawabnya sekitar, Pak. Sekitar kira-kira. Sekitar kira-kira. Iya, nggak ada satu orang pun yang bisa menjawab kecepatan dalam bentuk angka. Gimana tadi kecepatan? Oh, cepat banget tuh Pak. Oh, lap itu loh Pak. Wah, itu kelihatan benar orang ya lah. Sedangkan komputer di ruang sebelah sana, misalkan di sebelah sana itu adalah komputer.
komputer kok bisa melihat, maka komputer itu mungkin dipasang sensor. Di perempatan itu ada sensor, CCTV, dan seterusnya kan, yang sebagai matanya komputer, benar nggak? Karena mata manusia ya mata kita ini. Kalau matanya robot, agent atau sistem, berarti kan CCTV, inframerah, dan sensor, dan seterusnya. Ketika Pak Surono nanya begitu, itu bisa jebakan Batman. Emang tadi itu berapa kecepatan motor itu? Kata komputer di sebelah sana, kecepatannya Pak, 48,7 km per jam. Wah, udah jelas itu komputer itu. Padahal komputernya canggih dia. Tapi dia nggak lolos uji Turing juga. Kenapa nggak lolos uji Turing? Karena kalau berpikir layaknya manusia, dia nggak akan jawab seperti itu. Jawabnya mestinya, cepet Pak, mak beles gitu Pak. Oh, saya tuh kelebat gitu loh Pak. Itu mak jeder, nah gitu. Itu mestinya orang. Paham ya? Kenapa Alan Turing itu sulit? Gimana tadi cuacanya? Waktu tabrakan tadi itu hujan rintik-rintik Pak. Nah, yang satu lagi, waktu tabrakan itu Pak, suhunya sekitar 30,7 derajat Celcius, curah hujannya segini. Wah, jelas itu adalah komputer. Padahal cerdas, karena dia ngambil data dari satelit, dari curah hujan, dari suhu, dari mana entahlah. Oke. Nah, itulah uji Turing. Jadi bidang apa yang bisa kita combine? Jadi AI itu menjadi bidang yang besar. Karena targetnya itu, Pak Kiki. Dan sampai sekarang, Pak Kiki, beneran, sampai sekarang orang ilmuwan itu ngerja target bisa lolos Turing. Jadi makanya kalau Ibu Bapak nonton film, itu linear, masih sinergi dengan target itu. Sampai sekarang. Jadi ada banyak film kan, Wall-E, X Machine, ya kalau bagi yang suka nonton film, Terminator, apalagi coba. Kalau Terminator banyak itu serinya, bahkan beda-beda lagi ya, di renew lagi, sampai diajarin gimana berperasaan, nah gitu katanya. Nah artinya belum lulus Turing gitu, tapi udah cerdas betul gitu. Nah kalau sampai terjadi begitu, ya kita memang lewat itu. Nggak ngerti kerjaan kita ngapain. Kalau di Wall-E tinggal tidur aja itu. Nah, di sisi lain memang kita udah kalah sama komputer. Berhitung kita kalah. Image recognition kita masih menang. Prediksi mungkin sebentar lagi kalah kita. Nggak tahu tuh. Banyak tuh yang kasus di TV itu ya. Robot prediksi saham kasus ini. Tapi saya juga pernah buat misalnya data to text. Jadi data to text itu kayak ini apa, laporan cuaca. Laporan cuaca itu kan suka ada angka, terus ada pembawa acara ya. Pembawa acara itu mungkin TV One, Metro TV. Surabaya berangin dengan kecepatan segini, sedangkan Bandung gini-gini kan, seterusnya. Itu kan manusia ya. Nah, kalau dicetak di websitenya BMKG, berarti kan bukan manusia, dalam bentuk teks ya, paragraf ya. Nah, siapa yang bikin paragraf itu? Itu bisa mesin. Nah, kalau Pak Surono sampai nggak bisa membedakan, ini kalimatnya mesin kah? Atau kalimatnya admin orang? Nah, itu udah lumayan itu. Walaupun kalau uji Turing pengen segala bidang itu. Tidak hanya teks, tidak hanya tulisan, tapi suara, cara berpikir, bertindak, merespon, gitu. Jadi itulah uji Turing, target dari AI. Jadi semua orang berusaha gitu loh, Pak. Gitu ya, bagi yang di bidang itu ya, berusaha ingin menggantikan manusia, menggantikan manusia. Gitu. Ada guru ini sekarang apa itu ruang guru dan seterusnya bisa jadi menggantikan guru gitu kan. Walaupun sentuhannya nggak tahu tuh sampai kapan kita bisa digantikan.
Mungkin, nggak tahu suatu ketika ya. Yang jelas masih dalam proses lah. Tapi ceritanya menuju itu Bapak Ibu. Nah ini yang tadi itu. Jadi pengetahuan apa? Macam-macam. Machine learning akan digunakan, reasoning, pengambilan keputusan, gitu. Pengambilan keputusan pasti itu ya, knowledge-nya, dan natural language processing, speed recognition. Kan ketika Pak Surano nanya itu kan didengerin, dengerin kan gitu. Nah itu Pak Surano lagi batuk-batuk, gimana tadi? Ini bisa membedakan nggak itu yang ditanya Pak Surano? Gitu. Belum lagi bahasanya. Pak Surano tadi nanya tadi pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda. Wah itu udah beda nih, Sunda Tasik, Ciamis, Bandung, kan gitu kan ya. Nah kalau dia bisa ngerespon itu, sudah bisa ngerespon, Pak Surano nggak bisa bedain ini manusia atau ini. Wah ngeri itu, udah ngeri. Sudah ngeri itu di AI. Nah ini yang tadi yang ini jadi ada integrator, apa ini namanya interrogator gitu, yang nanya gitu. Ini kamar sebelah manusia, kamar yang satu lagi adalah AI. Gitu. AI itu belum tentu robot ya, tapi bisa jadi laptop. Tapi laptop yang terkonek dengan CCTV, dengan sensor, macam-macam itu. Gitu. Oke, aplikasi dan seterusnya. Ada yang tanyakan mungkin dari sini? Pak, izin Ya, bertanya. siap. Mangga. Uji Turing kan ini sulit ya Pak. Apa sudah ada Pak contoh yang benar-benar sudah lolos uji Turing begitu Pak? Enggak ada, belum ada. Belum ada. Tapi makanya orang pengen menuju ke situ. Yang film yang mirip betul itu kayak Ex Machina, khayalan orang sudah menuju ke situ. Nggak tahu, mungkin duluan kiamat baru ada yang lolos gitu ya, atau ada yang lolos gitu ya, nggak tahu juga tuh. Gitu. Sampai sekarang memang belum. Gitu. Gitu. Tapi bisa dibayangin ya cara berpikirnya Alan Turing ya, ngerti nggak? Ngeri nggak? Tahun 40-an loh. 40-an itu nggak ada apa-apa. Ya memang ada komputer di Amerika ya, di Inggris ya. Tapi saya juga kalau dipikir-pikir kok bisa ya punya ide nguji komputer itu bisa secanggih ini dengan cara begini. Gitu. Intinya adalah, tapi kita juga harus bersyukur ya, Bu Rani. Artinya manusia itu luar biasa. Kita harus bersyukur, ya kan? Gitu. Mata kita itu canggih, super canggih. Kita bisa membedakan langsung ini ya, pagi kita lagi ngantuk atau tidak, lagi bosan atau tidak, lagi happy atau tidak, gitu. Ada masalah atau enggak. Itu hanya dengan pandangan mata, kan gitu kan ya. Kan gitu kan paribasanya. Pandangan mata itu tidak bisa menipu. Itu jago banget manusia itu. Makanya si AI-nya itu pengen ngikutin manusia, ngekor. Walaupun di beberapa sisi kita kalah. Gitu. Oke. Nah, ini nggak bisa di next. Nah, apa aplikasinya? Macam-macam nih yang sudah kita bahas kemarin ya. Mesin cuci itu ada Fuzzy-nya, ini yang kemarin kita ceritakan ya. Oh, yang suka main game, itu ada AI-nya. Kesehatan, gitu. Yang ini ya telemedicine ini, saya nggak tahu telemedicine itu ada AI-nya nggak ya gitu. Kalau harus dilayani oleh manusia, admin, kan dia harus melayani banyak ribuan orang yang kena COVID ya. Gitu. Yang tadi tuh chat bot ya, bapaknya. Mungkin di situ ada teksnya, chatbot. Nah, kalau suara masih jauh. Memang suara itu agak rumit ya. Gitu. Ini aplikasi yang sudah kita diskusikan. Nah, ini dia. Sebenarnya slide ini selain tadi itu menjelaskan tentang pendalaman, ini adalah slide ini yang penting. Komponen AI itu ada orang yang kurang kerjaan gitu ya, jadi bagi AI menjadi 4. Tentu saja orang yang pintar kan gitu kan, bukan orang kurang kerjaan ya, orang yang hebat membagi AI itu dalam 4. AI itu tugasnya 1, searching. Searching itu adalah melacak, pelacakan.
Contoh pelacakan adalah Google Map. Google Map menentukan mana jalur yang kuning, merah, hijau, yang mana yang cepat nyampai, gitu kan. Nah, cepat apa istilahnya yang bagus, yang hijau, itu macam-macam kriterianya. Jadi kalau kita bikin pelacakan kayak Google Map, itu sebenarnya indikator bisa macam-macam tuh. Waktu berarti siapa yang cepat nyampe, benar nggak? 2, jarak, karena kalau jarak itu teh bensinnya murah. Nah, cepat nyampe tapi jalan tol, bensinnya mahal, belum lagi bayar e-tol, e-money. Nah, kan gitu kan ya. Jadi indikatornya macam-macam tuh. Jadi kalau kita bikin gitu ya, tidak hanya dari sisi jarak, tapi dari sisi bensin, kenyamanan. Deket Pak Alek, tapi jalannya Pak Alek off-road. Nah, pilih yang mana Pak Alek? Jalannya sempit. Nah, itu Google Map banget itu teh. Saya udah berulang kali, saya dari kemarin itu ke rumah teman, ke rumah Pak Eki, kenal Pak Eki nggak? Mungkin ada sebagian dari Bapak kenal Pak Eki ya. Kita pakai Google Map, aduh ini pakai Innova yang baru, panjang, lebar, tinggi, dilewatin jalan yang kayak gitu. Oh ngeri. Sesuai dengan Google Map. Gitu. Jadi mungkin Google Map-nya ngambilnya dari sisi cepatnya atau menghindari zona merah. Daerah sana merah, oh berarti lewat sini. Tanpa melihat kondisi jalan. Dan itu memang berat ya, Itu pelacakan. Tentu saja Google Map ada algoritmanya. Ada metodenya. Nah, kalau kita ngambil mata kuliah AAI pasti diajarkan. Ada breadth first, astar gitu. Macam-macam. Kalau di matematika ada juga itu, algoritma Prim's, algoritma Kruskal, gitu ya. Spanning tree gitu, macam-macam itu. Kalau di matematika ya Pak Lek. Itu untuk pelacakan. Nah, dulu orang bikin game catur itu juga pelacakan. Pakai prinsip pelacakan. Sekarang pakai reasoning, yang tadi itu reasoning. Reasoning itu yang kedua. Reasoning. Jadi game, kalau ibu bapak suka main game catur, itu sekarang menggunakan reasoning. Nah, kalau pelacakan kayak gimana? Nah, saya pernah buat itu. Singkat. Congklak, catur, dalma, halma, kemudian apalagi itu, macam-macam. Itu bisa menggunakan konsep pelacakan. Kalau saya main sama Bu Warzukni, kita main catur yuk Bu Warzukni. Misalkan kita, apa yang dalam pikiran Bu Warzukni? Kan yang di pikirannya adalah saya, apa itu istilahnya, salah satu pikirannya itu misalnya yang paling vital, rajanya, raja atau ratu? Raja tuh. Rajanya saya, Lala, itu dimakan sama Bu Warzukni. Saya juga begitu. Saya pengen memakan rajanya Bu Warzukni. 1. Kriteria yang kedua, pionnya Bu Warzukni lebih sedikit daripada pion saya. 2. 3. Posisi saya lebih di tengah daripada posisi Bu Warzukni. Bu Warzukni pasti kalah itu. Bagi yang tahu catur kan gitu kan ya. 4. Siapa yang pion yang paling depan, pion saya lebih depan. Maksudnya lebih depan sampai mentok dibandingkan pionnya Bu Warzukni. Menteri saya lebih banyak daripada menterinya Bu Warzukni. Dan seterusnya kan ya. Maka target-target yang tadi saya list, itu saya lacak supaya mana yang paling dekat. Dan Bu Warzukni membuat Bu Warzukni menjadi lebih jauh jaraknya. Itu pelacakan. Benar nggak? Jadi pada posisi mana sehingga pionnya Bu Warzukni lebih sedikit daripada pion saya, menterinya Bu Warzukni lebih sedikit daripada menteri saya, posisi saya di tengah daripada posisi Bu Warzukni, itu saya trace, saya lacak dengan aturan catur. Kalau kuda teh L, kalau apa itu namanya, menteri teh ini, kalau ratu bisa kemana-mana, kalau benteng ya begitu, kalau pion cuma maju makan ke samping gitu. Jadi pada zaman dulu yang apa itu namanya,
si Kasparov lawan Deep Blue ya, itu kan seri ya, tapi akhirnya setelah diganti kalah itu Kasparov karena mesinnya itu ngelacak 7 langkah ke depan. Jadi 7 langkah ke depan sudah diperkirakan. Wah, pasti main ke sini, setelah ini ke sini, setelah itu ke sini. 7 langkah ke depan. Gitu. Mesin nggak pernah lelah. Manusia, mood lah ya. Pak Kiki habis ada masalah sama keluarga, udah main catur pasti kalah ya Pak Kiki. Kan gitu kan. Nah, karena kita kena mood, ada moodnya. Nah, itu pelacakan. Pakai algoritma apa? Namanya algoritma min-max. Min-max itu algoritma saya buat Bu Rajuni membuat minimum, kemudian saya buat diri saya membuat menjadi maksimum. Kalau saya komputer. Jadi kalau tadi saya posisi komputer, itu ada algoritma min-max. Itu yang biasa digunakan untuk multiplayer game. Multiplayer game. Dengan AI ya. Nah, berikutnya adalah reasoning, pengenalan dengan knowledge base untuk decision making. Jadi bidang yang kedua di AI adalah reasoning. Contoh reasoning itu menarik kesimpulan. Game yang sekarang, kalau ibu bapak main game yang sekarang, itu tidak lagi menggunakan pelacakan, tapi menggunakan reasoning. Gimana caranya? Caranya adalah game itu merekam semua gaya, style, gerakannya Grandmaster catur. Jadi Grandmaster catur itu ditangkap, direcord, dipelajari stylenya. Misalnya Grandmaster sekarang apa? Karpov. Siapa lagi tuh yang muda itu tuh? Macam-macam itu di Facebook. Saya lupa itu. Yang jago dunia itu sekarang siapa? Ada yang nggak suka catur? Nggak ada yang suka catur? Suka Pak, tapi nggak hafal Pak. Lupa ya, saya lupa lah ini. Itu umur ini disimpan semua. Jadi setiap kejuaraan Pak Lek, itu disimpan semua di dalam database permainan catur. Jadi ketika Pak Suratno main sama game itu, kalau Pak Suratno mainnya itu biasa saja, artinya langkahnya langkah yang biasa, tidak mengejutkan, saya jamin Pak Suratno kalah. Karena SIM Grandmaster itu sudah mencatat pergerakannya dengan reasoning, tidak dengan pelacakan. Yang awalnya dengan pelacakan. Kemudian planning. Planning itu jelas ya dari namanya adalah merencanakan. Reasoning ada metodenya ya, forward, back chaining, fuzzy, dan seterusnya. Jadi setiap setiap bidang itu ada algoritma, ada metodenya. Tentu saja nggak kita pelajari ya. Nah, planning itu adalah perencanaan, planning. Contoh planning apa? Contoh yang paling real planning yang menggunakan AI itu adalah menempatkan kontainer di port, di pelabuhan. Pelabuhan itu punya luas yang terbatas. Ya kan? Kontainer berdatangan. Kemudian ada yang ngambil kontainer. Logika kita, kontainer yang datang duluan akan ditempatkan duluan di pojok tempatnya. Tetapi harus mempertimbangkan kontainer mana yang duluan diambil. Benar nggak Pak Alek? Jadi kalau Pak Alek ngambil kontainer dari kapal laut, ditaruh di pojok, di bawah, terus ditumpuk-tumpuk karena ada keterbatasan lahan, sehingga ditumpuk-tumpuk, padahal kontainer yang tadi pertama kali ditaruh tadi itu mau cepat diambil. Maka itu nggak punya planning gitu namanya. Tapi kalau kita punya planning, mana yang duluan diambil, ditaruh di sini. Tapi harus kita atur peletakannya. Gitu. Itu kita bisa menggunakan AI untuk planning. Metodenya macam-macam. Genetik algoritma, optimasi, macam-macam itu. N koloni dan seterusnya. Jadwal, jadwal, Bu Warzukni, itu kalau awal semester pekerjaan kaprodi untuk menjadwalkan. Nah, menjadwalkan itu parameternya banyak itu. Dosennya tidak boleh bentrok, mahasiswa tidak boleh bentrok, kapasitas ruangan harus cocok dengan jumlah mahasiswa. Benar nggak? Gitu. Mahasiswa tidak boleh seharian penuh kuliah dari jam 7 sampai jam 6. Nah, gitu kan yang ngerjain mahasiswa itu namanya.
Dosennya bisa berganti-ganti, mahasiswanya terus-terusan. Nah, itu ngerjain. Konstrain macam-macam. Belum lagi lintas angkatan. Bayangin Pak. Kalau saya S2 ini gampang. Kenapa gampang? Satu kelas. Nggak bentrok kemana-mana, tenang aja. Ya udah Kak. Terus request-nya Ibu Bapak di sini, jangan jam kerja Pak. Nah gitu kan ya. Kenapa gitu? Karena saya ngajar juga Pak. Oke, berarti di sore. Nah gitu kan. Sore, kalau saya tempatkan sore, maka saya dosen nggak bentrok dengan ngajar S1. Saya, Pak Awe, Pak Munir, dan semuanya. Karena itu dijadwalkan untuk S1-nya di pagi hari. Gampang kan? Tapi kalau kelas kita mungkin sudah banyak, saya mungkin pusing juga. Kalau S1 rumit karena mata kuliahnya banyak, 4 tahun, 4 angkatan gitu. Belum lagi ada yang tertinggal, ada yang ngulang, ada yang ngambil di atas. Wah, gitu. Oke, itu bisa menggunakan planning. Bisa menggunakan planning. Algoritmanya macam-macam. Nah, yang keempat adalah learning. Jadi ujung dari slide ini adalah yang keempat ini. Apa hubungannya machine learning sama AI? Karena di AI ada komponen atau ada bagian learning. Kalau bagian ini kita zoom, kita dalami, maka dia berubah mata kuliahnya menjadi machine learning. Jadi mata kuliah machine learning kita adalah bagian dari AI. 1/4 dari AI. Yang lainnya tidak kita pelajari. Oke. Nah, bagaimana learning? Itu belajar dari data yang kemarin sudah sempat kita diskusikan. Nanti kita akan lebih dalam lagi mendiskusikan apa itu learning. Oke. Jadi machine learning itu adalah bagian dari AI. Tapi tidak semua pekerjaan AI itu machine learning. Pelacakan bukan machine learning. Planning bukan machine learning. Reasoning bukan machine learning, walaupun reasoning ada juga yang machine learning. Gitu. Tapi machine learning pasti AI. Karena machine learning bagian dari AI. Targetnya apa? Targetnya adalah lolos uji Turing, Pak Suratno. Itu target mulianya, itu akhiratnya AI itu. Ya, kalau kita ngomong akhiratnya kan surga atau neraka, itu lolos uji Turing atau tidak bagi AI. Bagi AI itu kayak gitu. Gitu. Nah, cuma tentu saja kalau uji Turing untuk lolos nggak hanya menggunakan AI ya, dia harus kolaborasi segala bidang. Kolaborasi segala bidang. Bisa dipahami posisi machine learning di AI. Nah, machine learning punya metode yang nanti akan kita pelajari. Tenang aja. Nah, cuman kalau pelacakan, reasoning, planning tidak kita pelajari. Nah, gitu. Ada yang ditanyakan? Ibu Bapak. Ada Pak, saya Pak. Siap, enggak? Menanya mengenai ada hubungannya nggak dengan yang kita pelajari dengan data science Pak? Data science, oke. Nah, data science itu ada hubungannya. Kalau saya langsung jawab ya boleh ya. Saya loncat saja ya. Oh, data science. Sebentar, berarti saya harus ke mata kuliah data science. Kebetulan saya ngajar data science juga. Tentu saja ada hubungannya ya. Kalau tidak kita hubung-hubungkan. Ya benar ya? Enggak. Ada hubungannya. Beneran ada hubungannya. Data science-nya. Saya sebentar. Oke, sip. Ini dia. Di S3 ada data science ya. Kalau Ibu Bapak lanjut di S3 ada namanya statistical data science. Ini slide saya statistical data science. Kebetulan saya ngajar S3.
untuk mata kuliah Statistical Data Science. Nah, ini Pak Alko, posisi data science. Data science itu di tengah, ya. Kita kalau ingin mengelaborasi definisi data science itu data dan science, ya. Oke lah gitu ya, bisa dibaca di sini ya, data dan science. Nah, cuman kalau kita lihat di sini, data science itu ada 3 bidang yang diambil setidaknya, maksudnya digunakan, digabung, matematika, computer science, dan domain expertise. Oke, dan domain expertise. Matematika, jelas ya, kita tahu lah bidang matematika. Nah, matematika itu, kalau beririsan dengan computer science, machine learning, yang tadi itu diambil, machine learning dari AI, ambil set. Oke. Matematika sendiri ada bidang statistik. Oke. Nah, ada juga domain expertise. Domain expertise itu artinya permasalahan bidang di mana itu permasalahan terjadi. Misalkan ketika saya ingin menyelesaikan data science, menyelesaikan tentang agroindustri, itu kan ya, maka agro pertanian itu adalah domain expertise. Kalau misalnya data science digunakan untuk memprediksi saham, maka finance lah domain expertise. Tidak hanya saham ya, bisa juga mata uang, bisa juga obligasi dan seterusnya. Maka bidang finansial lah yang disebut sebagai domain expertise. Nah, gabungan dari situ maka data science. Sehingga machine learning itu sebagai tools dari data science. Bisa kita gunakan sebagai data science. Gitu. Nah, cuman data science mengklaim dirinya science. Kan gitu kan ya? Data science itu mengklaim dirinya science. Berarti sama dengan computer science. Computer science, kan gitu kan ya? Natural science, formal science, kan gitu kan ada kata science kan gitu kan ya? Kalau computer science berarti ilmu komputer adalah berarti setara mereka. Data science sama ilmu komputer setara gitu. Makar lah. Data science makar, melakukan makar, mendirikan bidang baru, nah, istilahnya gitu. Itu jargon terkini, betul Pak. Gitu. Ada jargon big data, gitu, diakuisisi oleh data. Yang terkait dengan sainsnya di dalam data itu menjadi data science, jadi besar. Gitu. Ya sebenarnya ada irisan dengan ilmu komputer juga lah, gitu. UPI lebih jago lagi Pak Alko. Kenapa lebih jago? Bidang yang data science yang besar kalau di luar negeri itu prodi Pak Alko. UPI mata kuliah kan keren nanti ya, jagoan betul ya, powerful ya, menguasai ini jadikan satu mata kuliah. Nah, tapi lumayan atau Pak Banyu, masih mending mengikuti zaman gitu loh, mata kuliahnya mengikuti zaman gitu. Kalau dulu, kalau zaman sesepuh kita ya, senior kita ya, atau mungkin zaman kita ya, sisa-sisa karena kan kita ngikutin pembimbing kita ya. Ibu Bapak kalau menganalisa penelitian menggunakan statistik yang diajarkan oleh Pak Salman. Kan gitu kan ya? Nah, dengan data science, Ibu Bapak bisa menganalisisnya tidak menggunakan statistik. Di UPI digabung jadi satu supaya tidak terjadi kontradiksi, perpecahan, pertumpahan darah, namanya statistical data science. Nah, keren kan ya? Data science dipegang, statistik dipegang, jadikan satu, rukun dia. Rukun. Nah, ketika saya ngajar, satu semester baru nyadar mahasiswanya, Pak, ini mestinya 4 SKS atau Pak. Statistik saya juga nggak paham, data science saya nggak paham, Pak. Ini satu mata kuliah nih, itu salah sendiri, atau lu ngomonglah ke Pak Rektor lah gitu. Itu Pak Direktur. Nah, gitu ceritanya, Pak Alko. Tapi memang ada hubungannya Pak Alko. Kadang jargon teh ada irisan-irisannya. Nah, tapi machine learning itu tools. Machine learning itu tools. Tools. Terkadang masalahnya itu di luar kita. Di luar bidang kita. Di luar ilmu komputer.
Yang tadi saya jelaskan ya. Pertanian. Saya ingin memprediksi pergerakan ikan. Oh, jangan ditanya kita tuh lah, nggak tahu lah. Ikan itu pada Januari itu ke sini, Februari bergerak ke sana, dan seterusnya. Terus kita disuruh prediksi, kira-kira ini sekarang mau Desember, kira-kira petani disuruh kemana nih Pak? Koordinat mana nih? GPS mana? Nah, itu menggabungkan antara satelit, image processing, ilmu komputer, kelautan, gitu kan. Nah, bidangnya biasanya ada di kelautan, kan gitu kan ya, nelayan lah ya punya masalah itu. Gitu. Jadi kita tools, jadi kita kuliah itu sebenarnya mempelajari tools ya, kalau ibu bapak nyadar. Semakin banyak tools, semakin banyak alternatif. Gitu. Semakin banyak alternatif, semakin banyak solusi. Solusi mungkin di sebelah pakai itu, masalah yang ini pakai solusi yang ini, masalah yang itu pakai solusi yang itu, beda-beda tuh. Karena kita tahu banyak hal, maka kita bisa cocok, appropriate ya, sesuai. Solusi problem dan solusinya itu sesuai, sehingga efektif dan efisien. Tapi kalau ibu bapak tahunya statistik, ya pasti akan menggunakan statistik aja. Tapi kalau tahunya machine learning, padahal gampang ini. Bisa nggak machine learning untuk menghitung kecepatan? Bisa, Pak. Padahal kecepatan itu V sama dengan S dibagi T. Kan gitu ya, nih? Atau S sama dengan jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kan gitu kan, yang biasa kita lakukan tuh. Jadi kalau Pak Surano nyetir mau ke Bandung kan gitu ya, kecepatan rata-rata saya 70. Jarak mana Pak Surano? Cianjur, Cirebon 70 misalkan. Oh, berarti sejam saya nyampe. Nah, gitu kan. Itu biasa itu. Itu dari rumus fisika S sama dengan V kali T. Hasil karya Newton. Hasil karya Newton. Nah, apakah machine learning bisa? Bisa, Pak. Bisa. Tapi ngapain kita bunuh nyamuk pakai bom? Udah kita bisa tahu S sama dengan V kali T. Ya sudah, pakai SV sama dengan V kali T. Nggak usah kita prediksi lagi. Kira-kira nyampe berapa menit lagi ya Pak Surano? Nggak usah. Jaraknya rata-rata berapa Pak Surano? 70. Jaraknya berapa? 70. Sejam lagi lah. Sekarang perjalanan udah 20 menit. Nah, berarti tinggal 40 menit lagi lah kita nyampe. Gitu. Oke. Ini terkait dengan data science. Ada yang tanyakan lagi boleh? Ini siap. Kalau yang Pak Surano, mangga. Saya tahu gitu yang ahli-ahli machine learning gitu, yang menguasai machine learning gitu, terus data science gitu kan, kebanyakan backgroundnya itu matematika gitu kan. Terus juga kemarin sih sempat lihat juga kan, toolsnya atau algoritmanya atau perhitungannya itu kan pakai matematika, ada linear regression dan sebagainya gitu. Nah, saya yang backgroundnya ilmu komputer gitu Pak, itu matematika yang mana yang kalau misalkan saya pengen menguasai machine learning gitu. Iya, memang betul sih. Saya ngajar machine learning di S1 AI di Ilkom ya juga. Terkadang harus direview lagi matematikanya. Terutama kalkulus. Nah, waktu kita belajar matematika kan setiap prodi di dunia ini itu harus belajar kalkulus. Yang sains ya, yang sains. Kalau sosialnya enggak. Itu belajar kalkulus. Nah, masalahnya adalah ketika kita belajar kalkulus, nggak ngerti gunanya. Nah, kebetulan S1 saya matematika, Pak Suratno. S1 saya matematika. Jadi dikit-dikit lah, ngerti gitu. Masih ingat lah, dikit-dikit. Nah, yang jago mungkin Pak Alek ya, ngajar D2D itu matematika. Ya. Nah, itu memang harus direview lagi. Gitu. Nah, cuman untuk kita, kelas kita ya, memang agak sedikit kita hindari ya, Pak Surana ya. Takutnya, kok pada kemana ini? Videonya udah off semua, udah stres Pak, ngebul. Daripada ketahuan ngebulnya, saya off kan Pak videonya. Nah, gitu kan. Nah, kita nanti aplikasinya saja Pak Surana. Penggunaannya saja, pengguna. Bagaimana algoritma itu terjadi, memang agak susah kejawab, kecuali Ibu Bapak paham isi algoritmanya. Nah, isi algoritmanya butuh kalkulus, itu masalahnya. Nah, kita nanti tarafnya menggunakan.
Ya, nggak apa-apa ya. Ini sama kayak statistical data science ya. Sebagian saya beberapa topik itu machine learning itu tahap mereka S3 ya. Kalau S3 itu lebih senior daripada kita, Ibu Bapak. Wah, lebih senior lah gitu. Nah, itu biasanya cara menggunakan. Gitu. Ya. Jadi kayak cara menggunakan itu analoginya kayak gimana ya? Kita bisa cara menggunakan palu untuk maku-paku, kan gitu kan ya? Ya kan? Itu cara menggunakan ya. Ya, kalau gunting untuk gunting, Pak. Nah, gitu kan ya. Kalau tang itu untuk nyabut, Pak, atau untuk motong, Pak. Kan gitu kan. Itu artinya cara menggunakannya. Jangan ditanya, Pak, kenapa ya, Pak, palu itu bisa untuk nancepin paku, Pak? Paku itu enggak nancep ke palunya kan gitu. Kenapa nancep ke kayunya kan gitu kan ya. Nah, itu urusan orang material. Gitu. Nah, kita enggak sampai ke situ. Oke? Untuk kita ya, Pak Suratno. Jadi supaya kita happy kan gitu kan ya. Tapi Ibu Bapak bisa menggunakan machine learning. Nah, tapi kalau di AI di S1 karena 3 SKS ya. Ya mereka masih nggak ada kerjaan lain, Pak Suratno kan gitu kan selain kuliah ya benar Bu Basukni ya. Ya, kalau S1 kan nggak ada kerjaan lain. Awas kalau ada kerjaan lain kan gitu kan ya. Yang bikin nggak lulus itu kalau ada kerjaan lain ya benar. Nah, itu pelan-pelan itu pun berapa pertemuan ya. Jadi kalau ditanya turunan eksponensial apa ya? Wah, udah mulai ini. Wah, itu kan kalkulus ya teh. Gitu. Agak turunan tangan kayak gimana? Waduh, Pak. Logaritma aja udah angkat tangan. Ini turunannya, Pak. Itu Bapaknya. Wah, ini berat ini. Nah, itu S1 biasanya ini nih turunannya nih. Wah, gitu. Padahal di kalkulus sebenarnya diajarkan. Gitu, oke. Siap. Tapi kita happy-happy lah. Tapi intinya bagaimana cara menggunakan. Makanya R. Nah, gitu deh. Makanya R. Ibu Bapak harus familiar, enjoy dengan R. Karena pertemuan selanjutnya kita akan berteman akrab dengan R. Kalau Ibu Bapak tersiksa dengan R, maka tersiksa di pertemuan selanjutnya kan gitu. Kalkulus tersiksa, R-nya tersiksa kan gitu. Kalkulus saya hindari kan gitu kan ya. Oke lah, kalkulus sudah dihindari. R-nya juga tersiksa, Pak. Lah kalau R-nya juga dihindari terus kita ngapain kan gitu kan. Ya, itu dia. Oke. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Boleh, Pak? Izin Siap. bertanya. Mangga, Pak Hari. Tadi Pak, sebenarnya saya tuh masih karena ini dulu pernah belajar ya Pak di S1. Ini itu bedanya yang listening sama learning itu kan sama-sama belajar by data ya Pak. Bisa jadi iya. Gitu. Bisa Penelaran jadi itu iya, bisa jadi. by data gitu. Kalau yang listening tadi sama gitu kan. Dari data sebelumnya. Learning juga sama dari data sebelumnya. Itu bedanya gimana ya Pak? Menentukan bahwa ini maksudnya planning, ini masuknya listening. Iya, ini masuknya learning. Iya. Bisa jadi, makanya reasoning sama learning itu bisa ada bisa terjadi pencampuran. Bisa terjadi pencampuran. Dua-duanya ada kemungkinan menggunakan data. Oke. Cuman kalau reasoning yang murni, Pak Eri, data yang digunakan bukan untuk latihan. Untuk latihan. Bagaimana proses latihan itu nanti ya. Kita kan belum masuk ke learning-nya kan ya. Nah, kita nanti fokus ke learning-nya. Reasoning memang menggunakan data, tapi data yang digunakan itu langsung untuk decision making, untuk pengambilan keputusan, bukan untuk latihan. Tapi memang betul reasoning itu bisa digunakan untuk machine learning. Machine learning bisa untuk reasoning. Nah, memang betul Pak Eri ketika agak bingung, ambigu ya. Memang iya, irisannya besar. Tetapi ada yang spesifik yang reasoning, tapi sebenarnya bukan machine learning. Itu kelihatan betul itu. Bahwa ini reasoning, bukan machine learning. Kebayang ya maksudnya? Misalkan, contohnya itu adalah forward chaining, backward chaining, itu reasoning.
tapi bukan machine learning. Gitu. Tapi bukan machine learning. Gitu. Oke, contohnya gini. Mau dikasih contoh nggak ya? Atau nanti setelah Ibu Bapak kita belajar machine learning ya, supaya paham ya. Oke. Nanti kita kembali lagi. Ingatkan bahwa Pak Eri nanyain tentang Pak tunjukkan mana reasoning yang bukan learning, kan gitu kan ya? Gitu kan ya? Tapi memang ada irisannya, kadang ada irisannya. Gitu. Lebih enak dijawab ketika kita sudah belajar tentang machine learning. Gitu. Oke? Ada yang tanyakan lagi? Enggak. Ini di-keep dulu ya Pak Eri ya. Di-keep dulu. Ada yang tanyakan? Itu Pak, referensi buat belajar R-nya Pak. Banyak. Di Google banyak itu. Tapi kalau enggak nanti saya kirimkan e-booknya. Kalau slide-nya udah dibaca Pak Ratno? Sudah Pak. Tapi kalau pengen mengelaborasi lebih jauh ya dalam bentuk buku enak ya. Saya punya modulnya juga saya punya sih. Tapi kalau nggak percaya sama saya ya berarti yang e-book ya. Kadang modul tuh nggak dipercaya. Gitu. Tapi sama aja kok. Oke. Nanti saya kirim. Saya ada nih e-book. Jadi minggu depan kita akan belajar R. Syukur-syukur Ibu Bapak sudah lancar. Jadi kita membahas tentang machine learning lebih dalam ya. Oke. Ada yang tanyakan mungkin yang lain? Satu lagi Pak, punten. Kalau nanti ada ini Pak, di akhirnya itu diajarkan machine learning for education-nya gitu Pak. Machine learning for education-nya saya ada beberapa kasus. Nanti kita baca artikel ya. Baca punten, artikel. Enggak. Saya kebetulan ada beberapa ada yang rumit, tapi ada yang sederhana. Ada yang rumit, ada yang sederhana. Nah, kita pilih yang sederhana nanti. Kebetulan memang betul ya. Jadi kalau Ibu Bapak ingin tesis, mestinya memang machine learning untuk education ya. Dan kebetulan bagi saya juga begitu. Saya memang dari Ilkom, non-dik lah. Tapi karena kita berada di UPI, harus kecampur lah, terwarnai lah dengan UPI, namanya UPI juga, Universitas Pendidikan Indonesia. Makanya sebagian penelitian saya arahnya ke pendidikan, gitu. Termasuk yang computational thinking, unplug, begitu juga machine learning. Gitu. Bagi orang pendidikan nggak ngerti itu machine learning, Pak Alek. Ya kan? Bagi orang Ilkom nggak ngerti orang pendidikan tentang pendidikan. Nah, ketika saya gabung, saya jadi sok tahu kan gitu kan. Ke kanan oke, ke kiri oke kan gitu. Sok tahu aja. Nah, nanti kita lihat kasusnya. Nggak apa-apa, saya ada juga kok slide-nya. Papernya juga ada. Gitu. Oke, siap. Ada yang tanyakan lagi? Enggak? Jadi itu aja PR-nya ya. PR untuk minggu ini bahasa R gitu kan ya. Ya, Bu Warzuk nih. Nah, di pesawat sambil baca buku R. Kan lumayan itu. Ya, Pak. Dari Jakarta ke Pontianak itu berapa jam? Nah, itu jangan-jangan R-nya. Begitu juga yang lainnya, Ibu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Sambil ada yang tanyakan? Saya sudah cerita belum ya? Tapi kayaknya Bu Razuni udah nyimpan ya. Jadi yang begini, mana Pak? Jadi begini ya. Setiap pertemuan minta tolong, kalaupun nggak bisa direkam, syukur-syukur bisa direkam. Minta tolong di capture. Kalau saya selalu capture. Kalau saya. Ini ada Pak rekamannya. Tiap perkuliahan insya Allah ada rekaman. Ya, kalau tidak mungkin di capture ya. Print screen. Capture ini maksudnya print screen. Print screen langsung disimpan di file. Saya juga kalau saya mata kuliah saya selalu. Karena mungkin untuk akreditasi ya. Buktinya apa kalau kita ada kuliah? Jangan-jangan Pak Suratno cuma bayar terus dapat ijazah. Gitu kan. Nah, ini buktinya gitu. Ada record-nya, ada capture-nya. Di YouTube channel-nya Pak Asdom.
Siap. Ada yang tanyakan? Mangga, Pak Anjar, ada yang tanya, Pak Anjar? Kalau nggak ada yang tanyakan, saya minta waktu 3 menit ya. Ini perintah dari Bu Ketua juga, jadi saya harus lakukan ya. Ya itu begini, yang paper ini udah selesai machine learning ya. Kalau nggak ada pertanyaan tadi teh. Yang paper computational thinking, tadi saya sudah dipesanin sama Bu Warzukni, Pak, diingatkan itu teman-teman untuk melaksanakan. Ya Allah. Ya Allah. Kan kita ada pekerjaannya computational thinking kemarin. Nah, ya mohon atulah. Jadi sekarang kan sekolah sudah jalan ya, walaupun mungkin ada yang daring, ada yang luring. Coba collect data sebagaimana rencana Ibu Bapak di computational thinking. Nah, nanti setelah collect data, kita kumpul lagi gitu. Kalau bagi Ibu Bapak yang di Bandung, saya teh di kampus selalu Senin dan Rabu, karena Senin dan Rabu itu ada workshop akreditasi. Kayak tadi Bu Warzulin. Senin Selasa, oh benar kan? Senin Selasa. Nah, itu saya di kampus karena ada workshop akreditasi kita. Nah, kalau mau langsung ngobrol, ayo gitu Pak Eri, Pak Alek gitu ya, yang ada di Bandung, Pak Anjar. Tapi kalau tidak, kumpulkan data dulu aja. Setelah kumpul data mentah, lakukan yang kalau pengen pakai statistik yang waktu di S1 juga mangga. Diolah sudah mangga gitu ya. Tapi kalau tidak mau diskusi dengan saya juga mangga, nanti ada Zoom yang lain. Nah, akreditasi kita itu kita masukkan di bulan September Ibu. Insya Allah September. Jadi kalau Ibu Bapak pengen lulus 1,5 tahun, kekejar itu. Artinya kekejar itu artinya akreditasi harus lebih dulu daripada lulusnya Ibu Bapak. Paham ya? Karena kalau lulus dulu baru akreditasi itu berbahaya. Itu berbahaya. Bagi mahasiswa itu berbahaya. Berbahaya itu artinya bagi UPI juga nggak boleh ngelulusin. UPI-nya juga nggak boleh ngelulusin. Karena Ibu Bapak jadi nggak diakui sekolah gitu kan. Maka akreditasi dulu baru lulus. Nah, kalau bulan September berarti kan semester kedua ya. Awal semester ketiga ya. Nah, itu kita masukkan akreditasi. Sehingga publikasi kita itu ada waktu tuh. Sekarang kan Februari nih, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 6 bulan. Benar nggak sih? 6 bulan. Jadi Ibu Bapak punya waktu 6 bulan, tapi jangan dihabisin 6 bulan. Maksud saya Februari, Maret ini kita selesaikan artikelnya, sehingga ketika ada konferensi di bulan April, kita submit. Gitu. Kan itu sebelum September kan? Bisa dipahami nggak? Sehingga di akreditasi itu ada poin keterlibatan mahasiswa dalam penelitian, keterlibatan mahasiswa dalam publikasi, itu nilai kita nggak nol. Dengan materi yang sudah kita diskusikan di computational thinking. Sehingga gampangannya di bulan Februari ini target Ibu Bapak adalah melakukan eksperimen, penelitian di kelas, mengumpulkan data, nah gitu. Kan kemarin kan karena liburan ya pas ya. Ya, liburannya gitu. Bisa dipahami? Ada yang tanyakan mungkin? Setuju? Setuju nggak? Hanya ini tugasnya untuk yang semester 2 aja kan ya Pak? Ini untuk yang mahasiswa yang udah ngambil computational thinking, Bu. Oh ya, berarti yang saya sama Pak Safri belum ya? Belum. Cuman kalau Bu Koidatun sama Pak Safri, saya tadi ngomong juga ke Bu Warzukni, kalau Pak Safri dan Bu Koidatun ingin terlibat gitu ya, ikut aja kelompok. Siapa tahu kontribusinya di dalam menulis, di dalam apa saja, ngoreksi dan seterusnya lah. Gitu. Mangga. Tapi kalau tidak juga nggak ada masalah. Ya, jadi nanti pas waktu itu kita paper ya Pak? Oh gitu ya, pas waktu mata kuliahnya. Kalau nilai mata kuliah kan udah pada keluar nih sebenarnya. Ini teh sukarela, tapi kan demi prodi kita ya. Lagian kalau bisa dilaksanakan apa tidak gitu loh, nah, gitu kan. Ini kan gratis juga kan. Kecuali kalau misalnya Pak, saya kalau ngumpulin data saya harus bayar gurunya 2 juta ya nggak usah. Tapi kayaknya enggak kan. Paling coklat lah ke mahasiswanya, ke siswa kan gitu kan ya. Beng-beng atau apa gitu kan. Ya mereka permen gitu kan ya. Udah senang mereka.
Gitu. Oke. Setuju Pak Surano, Pak Anjar, Pak Erik, Bu Rani? Maaf, jika Siap. artikel ini kita publish gitu, apakah itu bisa jadi, apakah itu sudah bisa termasuk syarat kita untuk lulus gitu kan? Seperti itu. Ya, itu buat cadangan, Pak Anjar. Tapi kalau Pak Anjar melakukan tesis, coba dibayangin, mata kuliah saja Pak Anjar bisa publikasi conference misalkan, atau jurnal nasional misalkan. Yang satu mata kuliah saja. Apalagi tesis, 8 SKS Pak Anjar. Nah, gitu kan ya. Jadi maksud saya ini kalau bisa berarti dapat 2 dong Pak. Ya, alhamdulillah. Paham nggak maksudnya cara berpikirnya Pak Anjar? Yang mata kuliah saja kita Computer Science Technique berapa? 2 SKS ya. 2 SKS bisa publish. Sekarang tesis Pak Anjar 8 SKS. Dibimbing mungkin sama day-to-day. Nah, gitu kan. Nggak ada kuliah lain nah, misalnya. Mestinya bisa lebih publish gitu. Artinya syarat lulus itu tenanglah, santai. Gitu. Ya. Dan pasti Ibu Bapak kan sudah dapat pengalaman. Oh, cara nulisnya gini ya. Oh, ya sudah. Enteng atau tesis? Nah, gitu. Gitu ya, Pak Anjar. Jadi syukur-syukur. Karena kalau nunggu publikasi setelah tesis, ya kan lingkaran setan atau akreditasi kan sebelum tesis, dapat publikasi setelah tesis. Berarti akreditasinya nggak ada publikasi dong, nah, ya gitu kan? Gitu. Makanya strategi kita adalah harus adalah publikasi. Syukur-syukur mata kuliah machine learning tambah lagi publikasi gitu kan santai Pak Anjar. Nggak usah jadi beban Pak Anjar. Santai aja kan kita satu tim nih. Oh ternyata bisa Pak. Ya sudah saya tulis sekalian Pak. Wah gitu. Ternyata saya bisa coding Pak. Misalkan tugasnya adalah memprediksi harga emas. Harga emas sekarang naik terus ya. Atau minyak goreng. Nah, pakai machine learning. Kira-kira bulan depan minyak goreng apa yang terjadi? Turun atau naik, tambah naik? Terus ternyata Pak Anjar dapat itu memprediksi minyak goreng bulan depan. Jadi Pak, ya sudah ditulis, nggak perlu ke sekolah Pak Anjar. Itu enaknya machine learning yang pure. Nah kalau yang pendidikan memang harus ke sekolah, ya kan ya. Nah kadang yang berat itu ke sekolahnya. Tetapi kalau yang non-dik kan cukup simulasi dengan komputer kan. Ya, oke. Jadi santai saja, relax saja. Tapi kalau bisa ini demi prodi kita, kita atur. Nanti publikasinya ada di mana? Banyak nih. Kita juga punya jurnal nasional, internasional, konferensi, atau jurnal internasional bahkan. Nah, bayarnya kita tanggung. Jadi kalau misalnya Pak Anjar suka, oh Pak saya suka nih konferensi yang ini Pak, ya sudah gitu. Biaya registrasinya kita yang nanggung. Saya jurnal ini aja Pak, enggak gitu. Tapi outputnya adalah publikasi gitu. Untuk akreditasi gitu maksudnya. Ya, oke. Sepakat Pak Anjar? Oke. Ada yang lagi mungkin? Cukup? Oke, kalau cukup alhamdulillah. Insya Allah minggu depan kita bahas R dan juga pengenalan machine learning ya. Kita masuk ke machine learning. Kita zoom yang tadi learning menjadi machine learning. Gitu ya. Oke. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.